making of Java Jazz 20 tahun. Sebuah catatan perjalanan, sebuah refleksi panjang, dan lebih dari itu, sebuah ungkapan terima kasih. Buku ini berisi kenangan, momen-momen yang tak terlupakan, dan kisah-kisah di balik yang selama ini hanya kami rasakan sendiri. Ada peluh, ada tekanan, ada krisis, ada air mata. Tapi yang lebih kuat dari semuanya, adanya cinta. Cinta pada musik, cinta pada Indonesia, dan cinta pada mimpi kita bersama. Dan hari ini saya ingin menyerahkan buku itu kepada Anda semua, para sponsor, mitra, dan juga teman-teman pers yang telah menjadi bagian dari kisah ini. Buku ini bukan milik saya. Buku ini milik kita semua. Saya masih ingat di tahun awal banyak yang dari Anda yang membantu membentuk persepsi publik. 20 tahun yang lalu, persepsi tentang Java Jazz melalui tulisan, melalui tayangan, melalui segala macam headline, bahkan melalui podcast sekarang yang memberi semangat. Kalian bukan sekedar peliput, kalian adalah bagian dari denyut nadi Java Jazz itu sendiri. Saya percaya kekuatan media bukan hanya pada kata-kata, tetapi pada kemampuannya menjaga harapan untuk tetap hidup. Dan dalam 2 dekade ini, media telah menjaga semangat Java Jazz agar tetap menyala bahkan di saat badai yang datang pada waktu zamannya COVID. Baik para sponsor, kehadiran Anda bukan sekedar finansial, tapi bukti bahwa dunia usaha dan dunia seni bisa berjalan beriringan, membangun bangsa melalui budaya. Dukungan Anda selama 20 tahun telah melahirkan warisan budaya yang akan terus hidup, dengan atau tanpa saya, atau dengan atau tanpa Dewi. Kepada seluruh tim produksi dan relawan kalian adalah tulang punggung yang jarang disebut, tapi selalu menjadi penyelamat di setiap malam pertunjukan. Dan tentu saja kepada para musisi dari seluruh dunia, terima kasih saya ucapkan. Kami bangga bisa menjadi tuan rumah bagi musik Anda. Saya percaya 20 tahun pertama ini hanyalah awal. Masih banyak nada yang harus dimainkan. Masih banyak generasi yang perlu diberi ruang untuk bermimpi dan berkarya. Buku ini saya serahkan sebagai kenangan, sebagai penghargaan, dan sebagai harapan. Harapan bahwa musik akan selalu menyatukan kita. Harapan bahwa Java Jazz akan terus berdiri. Dan harapan bahwa media, sponsor, dan seluruh mitra akan terus berjalan bersama kita menuju apa yang Mbak Dewi dan tim anggap sebagai warisan paling penting atau sebuah legacy yang mau diteruskan dari edisi ke-20 tahun ini? Karena kita mungkin saat ini satu-satunya festival yang menamakan dirinya jazz, walaupun kita isinya genre-nya sudah cukup campur sama seperti festival jazz internasional lainnya ya di luar, bahwa kita memang harus campur, tidak bisa pure gitu. 11 panggung dengan jumlah musisi, kemarin kami berhitung totalnya itu kurang lebih tahun ini sampai hampir 1000-an musisi. Jadi kita bicara orang yang di atas panggung yang benar-benar itu mungkin baik asing maupun Indonesia ya, itu kita berharap ke depan bisa begitu terus. Kita tetap beranggapan bahwa musisi asing adalah ambasador atau orang-orang yang membantu kita mempromosikan festival kita di luar. Musisi-musisi yang muda yang di Indonesia juga kita berharap mereka terus menyuarakan adanya Java Jazz sebagai sebuah media untuk dipergunakan mereka untuk mempresentasikan talenta mereka.
besok mungkin kalau boleh cerita sedikit juga nanti diceritakan sama Nikita, ada satu project jagoan Nikita yang memang kita buat khusus tahun ini, nanti diceritain. Sebenarnya itu untuk menceritakan perjalanan 20 tahun kita dan apa fungsinya Java Jazz selain hanya untuk jualan tiket. Jadi kita bukan hanya untuk menjual tiket dan memberikan hiburan. Kita itu pinginnya industri berkembang dan kita menjadi bagian dari perkembangan tersebut gitu. Sudah berada di Papua juga sudah 58 tahun dan kita beroperasi memproduksi logam tembaga. Nah, tembaga ini jangan salah, tembaga ini sangat relevan sekali dengan jazz karena saxophone, trombon, semua alat musik dari tembaga ya, 50 sampai 85% itu dari tembaga. Termasuk semua alat-alat yang mendukung, sound, lighting, kabel-kabel itu semua dari tembaga karena tembaga itu memang sangat fleksibel dan sangat secara estetik juga sangat sesuai untuk alat-alat musik, khususnya alat-alat musik yang dipakai di Java Jazz gitu. Luar biasa ya, ternyata itu semua ada sangkut pautnya bahkan sama PT Freeport Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tadi soal Papua, musisi Papua, ini saya dengar-dengar ada partisipasi dari MAC dan juga Papua Original tahun ini. Boleh diceritain nggak Mbak bagaimana dukungan PT Freeport Indonesia terhadap musisi Papua dan bagaimana PT Freeport Indonesia ini berperan dalam membina dan mempromosikan talenta musik Indonesia? Jadi sebagai bagian dari program pengembangan masyarakat kita juga termasuk art ya, art and music gitu ya. Tapi khusus untuk musik dan musisi Papua ini buat kita punya keunikan dan daya tarik sendiri buat keluarga besar Freeport Indonesia. Kita di job site itu di Papua ada 28.000 karyawan yang terdiri dari berbagai suku dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri juga ya. Nah, musik Papua ini menjadi identitas ya. Kita semua suka kalau udah rame-rame atau berseru-seruan di kantor itu lagunya musik-musik Papua. Nyanyi bersama gitu. Nyanyi bersama ya. Udah pasti Iya, kalau iya, musik iya. Papua keluar joget semua gitu ya. 28.000. Nah, selain itu kita juga menghadirkan tim Papua Original yang juga suka kita panggil ke kantor gitu, keren banget gitu. Dan ada juga dari MAC yang ke Java Jazz ini nanti. Kita juga mengusung tema tembaga bikin konser makin seru. Jadi untuk nge-link antara produk tembaga kita dengan Java Jazz. Nanti besok kita juga ngajak mahasiswa-mahasiswa Papua yang sekolah di Jakarta untuk datang untuk ngeramein juga. Gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kita bisa